Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Satria Dewanusa. Di sini saya mewakili kelompok kami yang akan menjelaskan tugas besar Siskomsel, yaitu analisa jaringan 4G LTE di wilayah Gresik. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada EKTD Budanang Gotama dengan NIM 11011900009. Kemudian ada saya, Bintang Satria Danusa dengan NIM 11011190056. Dan yang terakhir ada Tafa Abimanyu Pratama Putra dengan NIM 11011190058. Di bab 1, latar belakang, sistem telekomunikasi yang berkembang pesat saat ini membawa masyarakat untuk bisa menikmati berbagai macam teknologi komunikasi dan informasi. Sarana telekomunikasi yang berupa telepon kabel, fixed line, telepon seluler, mobile phone, dan internet telah menjadi topik yang sangat menarik. Telekomunikasi berbasis seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak. Telekomunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna layanan pada cakupan area geografis atau wilayah yang cukup luas. Sistem ini juga menawarkan kualitas jaringan yang baik dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon kabel. Sampai saat ini, sistem telekomunikasi seluler sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi seluler mulai memasuki generasi keempat yang disebut dengan sistem 4G LTE. Jaringan 4G LTE menyediakan layanan berkualitas yang lebih baik dengan teknologi sebelumnya 3G dan juga kecepatan transfer data yang tinggi. Generasi keempat atau 4G LTE adalah teknologi jaringan telekomunikasi dengan standar yang telah diterapkan oleh 3GPP sebagai generasi penerus yang lebih baik dari generasi sebelumnya. 4G LTE merupakan sebuah standar komunikasi nirkabel untuk akses data dengan kecepatan tinggi untuk layanan perangkat mobile. Kemampuan akses data LTE pada sisi downlink mencapai 100 Mbps dan sisi uplink mencapai 50 Mbps. Sehingga pada penelitian ini dengan menggunakan frekuensi 1800 MHz dan bandwidth 10 MHz yang akan disimulasikan pada software ATOL untuk wilayah Kabupaten Gresik. Adapun tujuan dari pengerjaan tugas besar Siskomsel pada kali ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan pengimplementasian jaringan seluler 4G LTE dengan metode perancangan yaitu analisis coverage dan analisis capacity untuk wilayah Kabupaten Gresik. Mungkin langsung masuk pada bab 2 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan coverage dan capacity yang disimulasikan menggunakan software planning and optimization 4G pada software ATOL. Tahapan pada penelitian ini berdasarkan alur pada gambar 2.1 di bawah ini. Adapun penjelasan mengenai alur penelitian ini sebagai berikut. Nomor 1, pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan penelitian data wilayah Gresik berupa luas wilayah dan jumlah penduduk. Data ini berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. Nomor 2, perhitungan berdasarkan coverage. Pada penelitian ini berdasarkan coverage menggunakan beberapa tahapan yaitu menentukan daerah layanan, menghitung MAPL, perhitungan jari-jari, dan luas serta perhitungan jumlah sel. Nomor 3, perhitungan berdasarkan capacity. Pada penelitian ini berdasarkan capacity menggunakan beberapa tahapan yaitu menentukan estimasi jumlah pelanggan, klasifikasi model layanan, dan perhitungan kapasitas sel. Nomor 4, perbandingan dan analisa. Melakukan analisa dari perhitungan analisa coverage dan capacity. Nomor 5, simulasi software ATOL. Melakukan simulasi berdasarkan data yang telah terkumpul menggunakan software planning and optimization 4G. Simulasi ini merancang E-Note B yang telah dihitung pada wilayah Gresik. Nomor 6, optimisasi. Melakukan optimisasi adalah mengoptimalkan hasil perhitungan dan simulasi. Optimisasi dilakukan berdasarkan hasil simulasi. Apabila hasil simulasi tidak dapat mencakup wilayah Gresik, maka dilakukan optimisasi baik dengan mengubah parameter pada link budget atau dengan penambahan E-Note B. Kesimpulan nomor 7, kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah perancangan jaringan 4G di Gresik dengan menggunakan software planning and optimization 4G. 2.1, tahapan perencanaan jaringan LTE. Di sini
langsung masuk ke coverage planning. Pada penelitian ini menggunakan frekuensi 1800 MHz dan bandwidth 10 MHz dengan beberapa perhitungan sebagai berikut. Link budget digunakan untuk mengetahui estimasi nilai maksimum pelemahan sinyal antara UA, user equipment, dengan input B yang disebut dengan MAPL, Maximum Allowable Path Loss. Perhitungan ini dilakukan dengan menginput beberapa parameter berikut. Untuk perhitungan EIRP, diketahui maka EIRP DL menggunakan perhitungan seperti pada gambar yang tertera. Untuk perhitungan SR juga terdapat pada gambar yang tertera. Dari perhitungan EIRP dan SR, kemudian untuk noise figure diketahui seperti gambar yang tertera. Untuk noise figure didapatkan hasil 149,98 dBm. Selanjutnya perhitungan MAPL. Untuk MAPL sendiri perhitungannya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Hasil perhitungan dari MAPL didapatkan downlink dengan nilai 230,78 dB dan uplink dengan nilai 196,78 dB. Adapun parameter dari kami yang kerjakan sebagai berikut. Untuk perhitungan path loss, kita menggunakan model propagasi COS 231 pada frekuensi 1008 MHz. Hasil yang kami dapat yaitu 155,266. Yang ketiga ada capacity planning. Forecasting number of service adalah memprediksi jumlah pelanggan di suatu daerah dalam waktu yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan perhitungan dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk data penduduk 2018, di sini kita mengetahui data untuk penduduk laki-laki diperkirakan 3.748 jiwa dan perempuan 4.313 jiwa dengan total 8.061 jiwa. Selanjutnya nomor 2, peak to average ratio. Digunakan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di suatu wilayah. Untuk data tabel bisa dilihat pada berikut. Selanjutnya nomor 3 ada single user throughput. Single user throughput sendiri adalah menentukan kecepatan minimum yang diterima oleh pengguna selama jam sibuk menggunakan persamaan berikut. Gambar yang tertera merupakan data hasil percobaan kami menggunakan software Atoll. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.